Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diaulandari dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Selanjutnya, untuk yang pertama adalah sistem ekonomi di Indonesia. Pengertian dari sistem ekonomi yaitu susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi ini semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Untuk selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Untuk ciri-cirinya, 1. Tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. 2. Masih menggunakan sistem barter. Yang ketiga, produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Keempat, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Untuk jenis yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Ciri kedua, masyarakat terbagi menjadi dua golongan. Golongan pemberi kerja yang bebas menentukan bidang usaha mereka dan golongan penerima kerja yang bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Ciri ketiga, peran pemerintah itu sangat minim. Dan ciri keempat, timbul persaingan antar masyarakat. Untuk jenis yang ketiga, yaitu sistem ekonomi komando atau sosialis. Ciri yang pertama adalah sumber daya dikuasai oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Untuk yang kedua, yaitu peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Ciri yang ketiga, seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Untuk jenis yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya adalah pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital seperti hutan, air, listrik, dan lain-lain yang dimiliki oleh negara. Ciri kedua, yaitu pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah perekonomian. Yang ketiga, masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, metode pembuatannya, serta harganya, dengan pengawasan dari pemerintah. Untuk sistem yang kelima adalah sistem ekonomi Islam. Ciri-cirinya, yang pertama, sistem ekonomi Islam ini berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Ciri yang kedua yaitu menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ciri yang ketiga, lebih mengedepankan moral dan etika, keadilan, serta menghindari larangan-larangannya agar tidak terjadi kerugian terhadap pihak lain. Untuk selanjutnya, di sini terdapat sistem ekonomi yang terdapat di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran, namun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk ciri-cirinya, yang pertama adalah seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Ciri yang kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Contohnya listrik dan air yang dikuasai oleh BUMN. Ciri yang ketiga, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan, sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Pengertiannya, pertumbuhan ekonomi ini merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu, berdasarkan kepada beberapa indikator, seperti naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita,
jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya, di sini adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor sumber daya alam atau SDA, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang kelima yaitu teknologi, dan yang keenam politik dan administrasi pemerintah. Selanjutnya metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama itu produk nasional bruto atau gross national product, dan yang kedua adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk pengertian kebijakan moneter yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Jadi yang mengelola kebijakan moneter ini yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk selanjutnya adalah industri jasa keuangan yang ditangani oleh OJK seperti peransuransian, perbankan, pegadaian, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan dana pensiunan. Untuk selanjutnya adalah jenis dan instrumen kebijakan moneter. Di sini dia terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Dalam kebijakan moneter kuantitatif terdapat 1. Operasi pasar terbuka, 2. Giro wajib minimum, dan 3. Politik diskonto. Dalam kebijakan moneter kualitatif terdapat 1. Pengawasan pinjaman secara terpilih, dan 2. Yaitu imbauan moral. Lalu di sini ada pengertian kebijakan fiskal. Menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Yang mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan fiskal atau mengelola kebijakan fiskal yaitu Kementerian Keuangan, dengan tujuan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan. Untuk jenis kebijakan fiskal, yang pertama dari segi teoritis, yaitu fungsional, disengaja atau terencana, dan tak disengaja atau insidental. Yang kedua, dari segi penerapan, yaitu ekspansif dan kontraktif. Yang ketiga, dari segi neraca pembayaran, yaitu seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Untuk selanjutnya, di sini terdapat instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, ada pajak, kedua, obligasi publik, ketiga, pengeluaran belanja, dan keempat, alokasi anggaran. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.